Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintawati dari kelas 12 IPS 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya ingin menyelesaikan salah satu tugas mata pelajaran sejarah Indonesia, di mana dalam video ini yaitu saya ingin menjelaskan peta konsep tentang Indonesia dalam panggung dunia. Setelah saya membuat peta konsep mengenai Indonesia dalam panggung dunia, di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang ada di dalam peta konsep tersebut. Yang pertama, untuk landasan ideal dan konstitusional. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia yaitu Pancasila, di mana berisi pedoman bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Dan yang kedua yaitu landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisi alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita lanjut ke poin berikutnya mengenai pengertian politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama yaitu pengertian mengenai bebas. Bebas yaitu memilih hak penuh untuk menentukan sifat dan keinginannya sendiri sebagai negara yang merdeka, berdaulat, termasuk dalam menentukan hubungan internasionalnya. Yang kedua yaitu pengertian dari aktif. Bangsa Indonesia berperan aktif dalam upaya menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial. Maka dari itu saya simpulkan definisi dari pengertian politik luar negeri bebas aktif, yaitu politik yang bebas, tidak terikat pada suatu blok negara di kuasa tertentu, dan aktif dalam mengembangkan kerjasama internasionalnya dengan negara lain. Untuk poin berikutnya lagi mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia. Tujuan politik luar negeri Indonesia tercantum di dalam alinea keempat yang berisi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk TAP MPRS nomor 12 tahun 1966 pada tanggal 5 Juli berisi yang pertama bebas aktif, yang kedua yaitu mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Untuk TAP MPR nomor 4 tahun 1977 tanggal 22 Maret berisi 1. Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang kedua yaitu mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan kerjasama. Untuk poin terakhir, untuk landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia, yaitu sasaran. Sasaran apa? Sasaran yang harus dicapai politik luar negeri Indonesia. Yang pertama yaitu mencegah kembali pelaksanaan politik bebas aktif menuju pencapaian tujuan nasional. Yang kedua yaitu memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga. Yang ketiga yaitu ikut serta dalam perjanjian internasional. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas diplomasi. Yang kelima yaitu mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas. Kita lanjut ke poin berikutnya mengenai politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif dikarenakan munculnya dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat dikuasai oleh Amerika, idenya yaitu demokrasi. Untuk blok timur dikuasai oleh Uni Soviet, idenya yaitu komunis. Yang kedua yaitu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer. Isinya yaitu berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama.
Yang kedua yaitu mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Yang ketiga yaitu meruntuhkan sistem koloni secara menyeluruh. Dan yang keempat yaitu menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga yaitu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Isinya yaitu ditandainya kedekatan dengan Uni Soviet, Korea Utara, dan Republik Rakyat Cina. Dan yang kedua yaitu keluarnya Indonesia sebagai anggota PBB pada tahun 1966 karena PBB menerima Malaysia sebagai anggotanya. Yang keempat yaitu politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru, ditandai dengan masa demokrasi Pancasila yang harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua yaitu mengalami kemajuan dalam sektor pembangunan dalam negeri serta penguatan pertanian dan menjadi negara swasembada pangan. Yang kelima yaitu politik luar negeri Indonesia era reformasi. Isinya yaitu dipengaruhi kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan krisis pemerintahannya. Sekian presentasi dari saya mengenai konsep Indonesia dalam punggung dunia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucapkan kata ataupun materi yang kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.